Ini berangkat dari kasus yang lagi booming gitu ya, dan lagi dibicarakan mengenai pengelolaan dan investasi yang ditaruh di influencer tapi malah auto nangis gitu. Iya, Benar. Nah itu tanggapan dari kamu dulu deh seperti apa? Sebenarnya kalau cari yang legal tuh banyak ya. Kalau kita mau titip dana, ada reksadana. Itu udah ada izinnya dari perusahaannya, ada izin manajer investasi. Para pengelola dananya pasti udah ada izin wakil manajer investasi dengan jam terbangnya juga yang sudah mumpuni dengan pengetahuannya, dengan knowledge-nya mengenai investasi. Saya rasa udah sangat-sangat mumpuni ya di bidang investasi dan pengelolaan dana. Saya rasa itu yang sebenarnya sangat aman. Kalaupun misalnya, saya rasa sih karena ada tergiur mengenai return ya, atau tim imbal hasil yang mungkin dijanjikan dengan angka yang fantastis yang mungkin tidak bisa diterima ketika kita invest di reksadana. Kalau terkait saham sebenarnya mau titip dana ke reksadana atau misalnya bahkan ke yang mereka yang tidak memiliki izin manajer investasi pun saya rasa sangat-sangat riskan ya. Kalau misalnya di reksadana ketika pasar saham lagi lesu aja mungkin reksadana akan mengikuti pergerakannya. Apalagi kalau misalnya kita titip dana ke ke mereka yang belum memiliki license, mereka belum mumpuni dan dengan dana yang cukup besar ya, miliaran. Di kondisi pasar yang lagi kemarin sempat bearish juga. Jadi risikonya saya rasa berkali-kali lipat. Mungkin itu perlu kebajikan ya atau kebijaksanaan dari para investor sendiri masing-masing. Kalau misalnya daripada titip dana, mendingan kita belajar aja investasi kan ada di mana-mana ya. Kita di CNBC juga ada kelas cuan, kita ada bahas investasi terus-menerus. Saya rasa lebih murah biayanya dibandingkan kalau misalnya kita titip dana yang sangat beresiko. Saya rasa karena mungkin ada janji atau kontrak akan diberikan keuntungan sekian per bulan atau misalnya per tahun, ini yang kemudian membuat tergiur atau terjebak sih. Artinya memang sebagian masyarakat kita tuh berarti masih gampang begitu ya untuk diiming-imingi return yang sangat besar, walaupun memang sebenarnya apakah itu tidak masuk akal begitu. Ini gimana nih Mas? Apa memang kita sebenarnya kurang sosialisasi begitu ya atau bagaimana sih sebenarnya? Ya, saya rasa karena tergiur pengen cuan cepat dan besar ya, sehingga Tergiur pengen cuan cepat dan besar, padahal kita tahu sendiri bahwa kalau high return ya high risk ya. Iya, apalagi sekarang kondisi marketnya lagi jungkat-jungkit kayak gini, kita nggak bisa dapat cuan ekspres sebenarnya. Dan sangat riskan ya, karena ya intinya sih lebih baik cari keabsahannya aja. Kalau misalnya kita mau titip dana, ada reksadana, ada puluhan mungkin ratusan dari perusahaan-perusahaan reksadana yang ada investasi saham, reksadana pasar saham. Saya rasa itu lebih terjamin ya, lebih terjamin dari segi keamanan dana kita, kemudian dari sisi legalitas, kemudian juga dari ya kita tenang lah kalau ini lebih jelas prospeknya dan mereka juga transparan yang paling penting. Jadi mereka melaporkan dananya dikelola di mana dan kemudian aumnya berapa, bagaimana returnnya, mereka transparan di situ. Dan itu kan yang sangat penting ya bagi investor kalau misalnya kita mau titip dana. Nah tapi sebenarnya gini deh, ketika orang akhirnya tergiur untuk mengelola dana investasinya di influencer gitu ya, kamu pernah nanya-nanya nggak sih contohnya gitu sebagai kamu sendiri, kenapa sih bisa orang tuh teralur tidak hanya dari high returnnya aja, tapi apakah sebenarnya underlying dari aset yang dikelola ini memang memang menggiurkan banget, contohnya gitu misalnya. Kemana dana itu dikelola ditanya nggak sih? Apa misalnya contoh adakah beberapa komoditas yang memang fluktuatif banget jadi bisa dibuat spekulasi, ataukah lagi-lagi underlyingnya pasar keuangan, ataukah underlyingnya lagi misalnya komoditas seperti telur, BPO gitu-gitu kan sebenarnya banyak ya bentuk-bentuk komoditas yang bisa dijadikan investasi, tidak hanya pasar keuangan. Pernah nggak sih kamu nanya ke salah satu victims gitu ya, kenapa mereka ingin menginvestasikan dananya di influencer? Tidak hanya alasannya itu karena high return saja. Apakah bosan dengan instrumen investasi yang ada di Indonesia atau seperti apa kira-kira sih Mas? Kebanyakan karena return ya. Kembali lagi ke return ya? Iya, itu jadi jawaban paling populer mengenai return. Dan di kisaran berapa sih emangnya? Kita bisa bilang mungkin di kisaran 2 kali dari return pasar. Jadi kalau misalnya ISG bisa kasih 10-15%, mungkin bisa dijanjikan di angka 20-30 bahkan dalam sampai 40. Waktu? Lebih cepat, bisa di sebulan atau mungkin setahun. Jadi
return yang dijanjikan sangat besar dan return yang akan didapatkan sangat cepat. Jadi kan itu sebenarnya kalau misalnya kita telaah, kalau kita di pasar saham lah sekarang, kita lihat saham blue chip lagi anjlok semua nih. Iya betul. 2 bulan terakhir. Nyari return secepat itu dari mana? Pasti kan di saham gorengan, third liner atau saham-saham gorengan yang nggak liquid. Artinya resikonya di situ double, risiko nggak liquid, risiko kemudian sahamnya nyangkut, kemudian resiko juga duit dibawa kabur karena nggak ada legalitasnya, malah double. Dan namun maksudnya dalam hal ini yang seperti yang tadi kita baca ya, yang di Sulawesi Selatan itu bahkan dana investasi yang dikelola sampai 71 miliar rupiah untuk satu orang saja gitu, bayangkan. Untuk 34 ya? Iya untuk 34, tapi kan dia sendiri kan yang mengelola gitu. Itu bayangin betapa menariknya gitu loh bentuk pengelolaan dana investasi di mata orang-orang yang mau menaruh dana di dia gitu. Apa yang dia tawarkan gitu ke orang lain, sampai kayak orang juga percaya gitu ya. Dan ya gitu sih menurutku ya. Kayaknya sih ya tetap dari return ya, dan juga mungkin popularitasnya dia ya. Jadi karena mungkin dia populer, dianggap dia udah suhunya di investasi saham, dia yang paling ini, dan mungkin iming-iming di WMI. Saya rasa license ini yang mungkin belum teredukasi di masyarakat bahwa ada manajer izin untuk manajer investasi dan WMI. WMI ini memang kita bisa mengelola dana, tapi kita harus under perusahaan manajer investasi atau MI, itu reksadana. Izinnya itu ada reksadana. Jadi kalau misalnya kita punya WMI, kita punya WPPE, dan kita berdiri sendiri untuk mengelola dana, itu sebenarnya nggak boleh. Ini yang kemudian diinvestigasi oleh OJK dan diberhentikan, si license-nya dibekukan. Jadi kalau misalnya kita punya WMI, kemudian kita berdiri sendiri tanpa kita kerja di perusahaan manajer investasi atau kita punya izin manajer investasi, itu sebenarnya nggak boleh. Saya rasa selain return, iming-iming legalitas license profesional WMI dan WPP ini juga yang mungkin tidak ada di masyarakat edukasinya bahwa WMI itu tidak boleh mengelola dana sendiri. Saya rasa itu yang mungkin dijadikan salah satu iming-iming juga. Tapi kalau misalnya kita bicara apakah cuman ada di pasar saham atau pasar keuangan, saya rasa enggak ya. Investasi bodong kemarin ada robot trading, kemudian ada di komoditas seperti peternakan sapi, atau misalnya di peternakan yang lain, atau misalnya komoditas lain, itu banyak sekali. Tapi paling sering iming-imingnya adalah return. Artinya memang sebenarnya juga belum masih banyak yang disosialisasikan apa itu izin-izin yang boleh, ya kan? Jadi juga belum tahu sebenarnya ya. Oke, ternyata itu penting sekali. Enggak sih, tapi aku juga mikir kadang-kadang seperti ini sih. Apakah somehow ya era sosial media ini membuat orang juga lebih tergoda gitu untuk naruh dana investasinya tuh di bentuk-bentuk yang bukan sebenarnya memiliki sertifikasi pengelolaan dana aset, malah naruhnya di influencer. Terus lagi-lagi karena apa yang ditampilkan di sosial media agak bias dan seakan-akan bisa mengeluarkan dana yang apa sih namanya moncer gitu, jadi orang-orang jadi lebih ada flexing ada flexing, jadi lebih agak bias dan jadi agak irasional gitu naruh dananya di influencer gitu. Dan sebenarnya ada keresahan ya kalau lihat di grup-grup yang bahas tentang diskusi saham, bahwa sebenarnya banyak ada influencer saham yang mereka memang kasih edukasi, dia kasih advice ke investor-investornya, ke member-membernya, namun ada juga mereka yang mengambil kesempatan tampil di muka tuh seakan-akan dia yang paling jago gitu dengan edit portfolio, keuntungan, return yang dia makin bias dan makin rasional. Ya jadi mungkin dilihat oh ini suhunya nih, jadi kita bisa percaya taruh uang di sana. Menarik, baik.